Halo sahabat ambiar dimanapun Anda berada, masih bersama Bang Nana 86 Yogyakarta. Kali ini Bang Nana 86 Yogyakarta menjelaskan kehidupan anak kos. Temanya kehidupan anak kos. Oke, langsung baik. Perjalanan anak kos dan kehidupan anak kos, salah satunya yang paling penting adalah makan. Oke sahabat ambiar dimanapun Anda berada, masih setia bersama Bang Nana 86 Yogyakarta. Terima kasih yang udah like, subscribe, komen, dan share ke media-media lainnya. Langsung saja, anak kos seperti saya sendiri. Di dalam perantauan kadangkala kita punya uang, kadangkala kita tidak punya uang. Salah satunya di bidang pangan. Oke, langsung saja. Anak kos kadang nggak ada uang dan pengen makan nggak ada uang, mau beli nggak ada uang, mau ngebon malu dan lain sebagainya. Ini salah satunya saya sendiri pernah mengalami. Di perantauan nggak ada uang, nggak ada duit, tidur juga nggak nyenyak, mau makan nggak ada. Pas kondisi kadang meriang seperti ini seperti ini kawan sahabat semuanya, ini seperti ini. Saya pernah nggak punya uang. Nah terus ini saya ini ngebon ya teman-teman. Kalau bahasa kerennya itu ngebon, kalau bahasa ini itu biasanya ini apa, ngutang. Nah ini seperti ini. Jadi di perantauan ini tidak semua manusia, tidak semua teman-teman itu berani ngutang ataupun berani ngomong. Nah, itu ada langkah baiknya itu kita ngomong ke orang yang jualan atau orang yang kita butuhkan, seperti kita butuh makanan, kita butuh minuman, itu kalau bisa kita berani ngomongnya. Yang penting kuncinya adalah kejujuran dan tanggung jawab. Itu salah satu penting untuk menghindari konflik perut yang lapar, yang nggak bisa tidur. Oke, langsung saja. Ini di perantauan, anak perantau ataupun anak kosan itu kadangkala punya uang, kadangkala nggak punya uang. Tahun 2024 ini Bang Nana 86 Yogyakarta akan menjelaskan tentang anak kos temanya. Seperti saya sendiri sering di perantauan itu kadang sakit, entah itu demam, pilek, batuk, dan lain sebagainya yang dialami manusia pada umumnya. Dan salah satu yang jadi kompleks adalah kita lapar dan nggak punya uang. Kita lapar nggak punya uang, itu yang jadi kendala anak kos. Mau tidur nggak bisa, perutnya lapar, mau minum juga nggak ada uang, nggak ada minuman. Kadang kalau cuman minum kita bisa ngambil air keran. Itu pernah saya alami sendiri selama saya hidup. Oke, langsung saja penjelasannya. Ini juga nggak ada uang, kita beranikan itu ngomong ke orang, ataupun bisa dibilang kebetulan ini juga udah kenal orangnya itu. Kita panggil aja Om, yang jualan pecel lele. Ini lokasinya ada di pinggir jalan, kita tidak sebutkan namanya. Yang jelas orangnya sangat baik dan bisa dipercaya. Sampai saat ini dia masih bertahan untuk jualan pecel lele
yang lainnya udah gulung tikar, ini masih jalan. Dan ini saya untuk ngebon itu nasi uduk sama sambal kemangi dan ketimun dan kol, bukan kol yang di kampung ya, tapi kol atau kubis. Nah, kita coba ya. Mantap sekali. Dan ini juga hanya kita makan, salah satunya yaitu ciri khasnya adalah tahu 2 biji, tempe 1 2 3 4 5 6, tahunya 3. Oke. Nah, jadi lauknya seperti ini kawan, sahabat semuanya. Jadi orang yang nggak tahu, anak perantau ataupun anak kos itu makannya selalu enak, tidak juga. Kadang kita makannya juga sama ayam kampung, sama gurame ataupun nila, emas, dan yang standar ya lele goreng ataupun bisa dibilang crispy. Itu kalau pas ada uang. Dan juga tidak bagus juga kalau kita makan yang tidak seharusnya dimakan terus. Seperti apa, kayak rempeyek itu juga nggak bagus buat badan kalau dimakan terus menerus. Nah, ini ada salah satu makanan ciri khas di warung pecel lele yang saya sangat suka, itu perpaduan kemangi, ketimun, kubis atau kol, dan tempe, tahu, dan sambal. Lalu kita coba seperti ini. Sebelum kita coba, kita berdoa menurut agama masing-masing. Oke. Nah, jadi anak perantau itu kadangkala kelaparan itu udah hal yang biasa. Anak kos itu lapar itu udah hal yang biasa. Mulai di tahun 2024 ini Bang Nana 86 menceritakan tema anak kos mulai tahun 2000 sampai 2024 ini. Saya juga pernah mengalami krisis pangan di perantauan, nggak ada saudara, nggak ada teman. Itu pernah ya teman-teman ya, semuanya itu seperti yang saya bilang, mau makan nggak ada uang, mau minum nggak ada minuman yang layak. Kita pernah minum air keran, cuma kita berdoa di dalam minuman itu menyatakan kepada Tuhan bahwa semoga di dalam air itu ada tenaga yang bermanfaat bagi tubuh ini. Saya pernah bilang begitu kawan. Jadi ini cuman menceritakan anak kos. Oke, untuk yang nggak tahu, ini anak kos itu kalau di istilahnya diomongin di kampung, entah itu tetangga, entah itu orang tuanya, pasti bilangnya udah pasti itu kerjanya udah 1 tahun, kerjanya udah 3 tahun, 1 bulannya misalnya 1 juta lah. Kalau udah 1 tahun berarti udah 12 juta. Bukan seperti itu kawan, sahabat semuanya. Di perantauan ini juga kita di tahun 2024 ini
saya mengambil tema anak kos yang berisi bahwa kos itu juga bermacam-macam, ada yang sebulannya 600, ada yang 700, ada yang 400, jadi kelas-kelasan. Nah, untuk yang saya ambil atau saya jalanin ini 600, 700 sampai yang terakhir ini 400 ya kawan. Itu ngekos sebulannya. Kamar mandi di luar ruangan kamar tidur, jadi tidak sebelahan dari tempat tidur kamarnya, tapi kamar mandinya tapi di luar ya kawannya. Oke, langsung saja. Jadi untuk kita mengisi ataupun biar kita itu perut kita nggak keroncongan, nggak gelisah, karena saya pribadi ini kalau di kosan kalau nggak bisa tidur atau lapar itu susah sekali untuk mata itu dimeremin. Jadi salah satunya adalah kalau teman-teman nggak ada uang, alangkah baiknya ngomong ke tukang jualan langsung saja, mau boleh mau nggak boleh, yang penting kita ngomong dulu ya resikonya. Kalau nggak boleh itu yang penting kita udah ngomong. Pasti diantara 1, 2, 3 tempat warung pasti ada salah satu yang bisa menolong kita, asal kita jujur satu dan berani ngomong, dan kita dalam keadaan nyata, nggak bohong ya, itu pasti Allah memberi jalan ataupun Tuhan memberi jalan kepada kita. Kalau kita hanya diam di kosan ataupun jungker balik ataupun cuman yungalah atau ini lapar nggak bakalan kalian itu akan didatangi nasi dengan sendirinya. Itu 1001 ya, ada yang ngasih nasi di kosan kalian ataupun di kosan kamu pada saat kamu sakit maupun kamu dalam keadaan lapar. Ini sangat enak sekali teman. Jadi anak kos itu bukannya pelit, bukan. Kadang ada uang, kadang bisa juga makan sama bebek goreng, rendang ataupun dan lain sebagainya, itu bisa. Cuman kadang kalau yang gajinya di bawah 2 juta ini juga repot, karena buat bayar kosan, buat makan sehari-hari ataupun kebutuhan yang lainnya itu pas. Jadi diusahakan untuk ngirit ataupun beli kompor ataupun magicom buat masak sendiri, itu akan lebih baik lagi untuk sistem makannya. Nah, untuk mengatasi kelaparan ataupun menghindari nggak punya uang, Bank Nana 86 Yogyakarta menyarankan untuk membeli kompor, entah itu kompor portable ataupun kompor gas biasa pakai tabung LPG biasa, nggak masalah. Yang penting itu disiapin dulu, suatu saat nggak ada uang ataupun apa bisa masak sendiri. Atau juga bisa Anda, kawan, teman, sahabat, ambiar dimanapun apa, bisa membeli magicom. Itu apa fungsi magicom? Adalah fungsinya sebagai masak beras itu jadi nasi, dan itu bisa bikin lauk juga di atasnya. Oke kawan, teman, sahabat semua, semoga bermanfaat review anak kos seperti yang sudah saya katakan. Nah,
sambil makan ya kawan, karena kita cerita ini nyata dan juga nggak dibikin-bikin ataupun ngarang, bukan. Nah, ini nyata dan pasti diantara kawan-kawan yang lahirnya sekitar tahun 85, 86 dan 84 itu juga pasti udah ngerasain hal-hal yang seperti saya bilang tadi. Di perantauan pernah kehabisan uang, mau makan susah, ataupun sampai kelaparan, itu pernah. Seperti itu ya kawan ya. Oke, sampai jumpa kawan, semoga bermanfaat review kali ini. Yang ada baiknya boleh Anda saring, yang gak baiknya boleh Anda buang. Sampai jumpa. Salam seduluran sak kayange lan sak bujati, masih bersama Bang Nana 86 Yogyakarta. Cheers.